Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelas B. Di sini kami akan memaparkan video terkait dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah. Baik, adapun anggota dari kelompok kami yaitu. Baik, langsung saja kita simak video lengkap. Perdarahan saluran cerna adalah hilangnya darah dalam jumlah tidak normal pada saluran cerna mulai dari rongga mulut hingga ke anus. Normalnya, volume darah yang hilang dari saluran cerna sekitar 0,5 sampai 1,5 ml per hari. Perdarahan saluran cerna bagian bawah ditandai dengan munculnya darah pada senja. Berdasarkan lokasi anatomi sumber perdarahannya, perdarahan saluran cerna terdiri dari perdarahan saluran cerna atas dan perdarahan saluran cerna bawah. Perdarahan saluran cerna bawah merupakan perdarahan di bagian bawah ligamen Treach, yaitu pada usus halus, kolon, rektum, dan anus. Ada berbagai jenis penyakit yang bisa menyebabkan kondisi tersebut. Beberapa penyakit yang termasuk perdarahan saluran cerna bagian bawah adalah hemoroid, fisura ani, infeksi usus, colitis ulceratif, polip usus, dan kanker usus besar. Nah, perdarahan saluran cerna bawah terjadi ketika asupan makanan kurang serat. Nah, makanan yang kurang serat akan menyebabkan feses keras, kemudian terjadi tegangan pada rektum, sehingga terjadi juga renggangan pada rektum yang menyebabkan terjadinya fisura. Kemudian akan terjadi yaitu robekan pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan pada saluran cerna bawah. Nah, selanjutnya adapun hemoroid. Hemoroid adalah pembengkakan urat di anus dan rektum bawah, mirip dengan varises. Adapun penyebab terjadinya hemoroid adalah pembuluh darah di sekitar anus cenderung meregang di bawah tekanan dan bisa membengkak. Penyebabnya antara lain sering buang air besar, duduk untuk waktu yang lama di toilet, kegemukan seks anal, diet rendah serat, dan diare kronis. Selanjutnya adapun gejala dari hemoroid adalah pendarahan tanpa rasa sakit, gatal di daerah anus, nyeri, pembengkakan di daerah anus, dan benjolan dekat anus. Nah, adapun klasifikasi hemoroid terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hemoroid eksternal, pembesaran vena rectalis inferior yang terletak di bawah linea dinata dan ditutup epitel gapeng, anoderm, serta kulit paranal. Ciri-cirinya yaitu nyeri sekali akibat peradangan, kemudian ada edema akibat trombosis, dan nyeri yang semakin bertambah. Klasifikasi yang kedua yaitu hemoroid internal, pembesaran vena yang berdilatasi pada flexus rectalis superior dan media yang timbul di atas linea dinata dan dilapisi oleh mukosa. Hemoroid internal dibagi menjadi 4 derajat. Derajat pertama yaitu dilatasi plexus hemoroid superior yang tidak mengalami prolaps dan hanya terdapat luka kecil yang masuk pada anak kanal. Derajat kedua yaitu pada waktu gerak, benjolan keluar atau prolaps, dan waktu selesai buang air besar. Kemudian masuk sendiri tanpa didorong dengan jari atau secara spontan. Nah, derajat ketiga yaitu benjolan yang keluar waktu buang air besar tidak dapat masuk sendiri tanpa didorong dengan jari atau secara manual. Dan derajat yang terakhir yaitu benjolan mengalami inkarserasi dan tidak dapat didorong masuk ke anus. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan wasir. Pencegahan wasir ini dapat dihindari dengan melakukan beberapa hal sederhana. Yang pertama yaitu dengan banyak minum air putih. Dengan banyak minum air putih dapat membantu melunakkan feses sehingga tidak perlu terlalu mengejan. Yang kedua, kebiasaan mengejan dapat menyebabkan wasir. Untuk mencegahnya yaitu kita dapat mengkonsumsi serat seperti sayur, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang dapat membantu melancarkan buang air besar. Yang ketiga, dengan menghindari menunda buang air besar. Semakin lama feses tidak dikeluarkan, maka penyerapan air oleh usus semakin banyak. Akibatnya feses menjadi lebih keras dan kering. Hal ini dapat memaksa untuk mengejan kuat saat buang air besar dan berakibat wasir. Lalu, rutin berolahraga. Nah, dengan rutin berolahraga dapat membantu mencegah sembelit, membantu menurunkan tekanan darah, dan membantu menurunkan berat badan. Lalu, menghindari obat-obatan tertentu yang dapat memiliki efek samping sembelit. Contohnya obat-obatan yang mengandung kodein. Lalu yang terakhir ada menghindari duduk terlalu lama, karena kebiasaan ini dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus dengan menjaga area anus tetap bersih dan kering, terutama setelah buang air kecil dan buang air besar.
Penata laksanaan hemoroid yang dapat dilakukan di rumah yaitu konsumsi makanan yang berserat tinggi, menggunakan perawatan topikal, merendam dubur secara teratur dalam air hangat, menjaga kebersihan daerah anal, dan menempatkan kompres konsumsi pereda nyeri. Kemudian penata laksanaan medis hemoroid itu yaitu yang pertama ada obat-obatan seperti krim, salep, supositoria ringan, trombektomi hemoroid eksternal, menghilangkan bekuan dengan sayatan dan drainase sederhana. Prosedur minimal invasif seperti ligasi karet gelang dan injeksi dan koagulasi. Selanjutnya prosedur operasi, yaitu prosedur pembedahan berupa hemoroidektomi. Selanjutnya, hemoroid eksternal pada hemoroid ini, bila sudah mengalami trombus, dapat dilakukan hemoroidektomi. Lalu hemoroid internal, yang ya ini ada 4 derajat. Yang pertama derajat 1 konservatif dengan diet berserat dan laksantia ringan. Derajat 2 konservatif, derajat 3 operatif atau hemoroidektomi, yaitu terbagi lagi atas 2. Yang pertama ada soliter dan sirkuler. Soliter itu cara Langenbeck dan sirkuler itu cara Wellhead. Derajat 4 operatif, cara Wellhead. Baik, sekian pemaparan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan